Pemirsa, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran gelombang ke-82. Gelombang serangan terbaru militer Iran yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran (IRGC). Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Gelombang serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Setelah tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat, militer Iran mengklaim tembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat dengan artileri pertahanan udara. Namun Komando Pusat Militer AS bantah klaim Iran tersebut. Rekaman yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran pada hari Rabu mengklaim menunjukkan jatuhnya jet tempur F-18 Amerika di atas Samudra Hindia. Jet tempur Amerika dilaporkan kehilangan kendali setelah diserang rudal balistik Iran. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zofagari. و خدرها با موفقیت فرود آمدند. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران Ebrahim menambahkan militer Iran berhasil mencegat 4 pesawat tempur Amerika Serikat yang tengah terbang di wilayah Chabahar dan 1 terkena tembakan. Iran mencegat 4 pesawat tempur Amerika menggunakan sistem pertahanan Majid AD-08, sistem pertahanan udara buatan Iran yang dilengkapi dengan sistem pencari inframerah yang memancarkan sinyal radar. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran. Militer Iran bidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Serangan ini dilakukan setelah Iran tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zofagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Israel menuduh Iran menutupi kecanggihan rudal-rudal mereka.
Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa mencapai Paris, Athena hingga London. Because over the weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again. From 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable. Pemirsa, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut perundingan dengan Iran masih terus berlangsung. Bahkan Iran meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan ke pembangkit listrik hingga tanggal 6 April nanti. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya, AS meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas.
Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Sementara itu, Iran menolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin ada gencatan senjata. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dihancurkan Iran. Allahu Akbar! Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan ke Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk, termasuk serangan rudal Iran yang menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera, Israel. Penolakan ini terjadi di tengah memanasnya eskalasi konflik yang juga ditandai dengan serangan udara Israel ke Teheran, serta pengerahan pasukan tambahan Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Araghchi mengatakan negaranya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Sementara juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk dihancurkan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Di tengah ketegangan yang meningkat, Amerika Serikat mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 1.000 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik guna mengamankan area strategis dan landasan udara. Selain itu, Pentagon juga mengirimkan sekitar 5.000 marinir yang terlatih dalam operasi amfibi serta ribuan pelaut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengklaim serangan pasukan Amerika Serikat telah menghantam 10.000 target militer Iran. 92% dari kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Iran kini telah dinetralisir. Tingkat peluncuran drone dan rudal Iran juga turun lebih dari 90% yang semakin membatasi jangkauan penyerangan Iran. Selain itu, lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan Angkatan Laut Iran telah rusak atau hancur. Kerusakan meluas di lingkungan Al-Makil di Fareman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah.
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Sementara itu, kelompok Hizbullah mengklaim berhasil menyerang dan menyergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati mengecam keras tindakan serangan Israel di Lebanon. Mesir terus berupaya mediasi untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati mengatakan Mesir menolak pelanggaran yang terus berlanjut yang merusak keamanan, kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang mengkritik serangan darat Israel tercela dan sama sekali tidak dapat diterima. Kairo berkoordinasi dengan berbagai mitra internasional, termasuk Prancis, untuk meredam ketegangan regional yang meningkat. Mesir terlibat dalam upaya mediasi antara Iran dan Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan antara kedua belah pihak. رسالة من فخامة الرئيس بأن مصر تدين بكل قوة كل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتم ضد أمن وسيادة واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية والأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 وضرورة الانسحاب الكامل الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وأيضا أكدت ما يعني نقلته على لسان فخامة الرئيس السيسي بأن مصر يعني مستعدة تماما. Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara tersebut. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan tersebut. Lebih dari 3.000 orang lainnya terluka. Pemirsa, Kuwait merilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis lalu dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait yang menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.